Cerita diawali dengan Daegil, seorang anak kecil yang melihat seorang pria aneh tiba di restoran keluarganya. Pria itu mengatakan bahwa dia telah dikirim oleh pamannya untuk membawakan mereka sejumlah uang sehingga mereka bisa hidup tanpa khawatir tentang uang. Daegil sangat terkesan dengan pria itu, di mana pria itu juga memberinya uang jajan yang cukup banyak. Daegil mengambil kesempatan dengan meminta uang lebih banyak dan pria itu memberinya tambahan uang sambil menunjukkan bahwa suatu saat ia mungkin akan menjadi seorang taza. Seketika Daegil tertarik pada kata-kata pria itu dan ia ingin tahu apa yang dimaksud. Sejak kecil, Daegil telah mahir berjudi dan menang berkat kecurangan yang dilakukannya di setiap kesempatan. Dimulai dengan bermain kartu gambar pada saat kecil sampai bermain dengan uang pada saat duduk di sekolah menengah. Di masa sekarang, Daegil dewasa bekerja sebagai pengantar barang, tetapi dia masih sering bermain judi kartu untuk mengumpulkan uang. Suatu hari, Daegil berjudi di rumah Gwangchul, salah satu pemain judi yang baru ia kenal. Di sana, tak sengaja Daegil bertemu dengan saudara perempuan Gwangchul yang bernama Mina. Mina terlihat kesal melihat Gwangchul hanya membuang-buang uang untuk berjudi. Sementara itu, Daegil yang melihatnya langsung jatuh cinta dan mencoba mengajaknya berkencan. Akan tetapi, Mina yang berteriak membuat kakaknya datang dan langsung memukuli Daegil. Dalam perjalanan pulang, Daegil melihat kakeknya menyelinap keluar rumah dan pergi ke tempat perjudian, di mana lelaki tua itu kalah dan membuat keributan dengan menuduh semua orang bersekongkol untuk curang. Orang yang bertanggung jawab di tempat itu, yang dijuluki Ghost, membawa kakek itu ke ruangan lain untuk memukulinya karena perilakunya itu. Daegil datang untuk menyelamatkannya. Ia menjatuhkan pengawal Ghost dengan memukulnya dari belakang dan dia melawan Ghost yang mengacungkan sebuah pisau. Dalam perkelahian itu, Daegil secara tidak sengaja menusuk Ghost yang membuatnya langsung tak berdaya. Melihat itu, Daegil dan kakeknya melarikan diri dari tempat itu sebelum mereka ditangkap. Di rumah, ibu Daegil memberinya sekantong uang yang dikirim pamannya bertahun-tahun yang lalu di mana dia tidak pernah menyentuhnya. Ibunya meminta Daegil untuk pergi ke kota dan bersembunyi untuk sementara waktu. Daegil mengikuti permintaan ibunya dan kemudian pergi. Akan tetapi sebelum pergi, dia mampir ke rumah Mina untuk memberitahunya bahwa dia tidak cukup baik untuknya sekarang. Tapi dia akan kembali sebagai pria yang lebih baik dan layak untuk menikahinya. Ketika dia sampai di kota, Daegil menyewa sebuah apartemen kecil tua dan menghubungi teman lamanya yang bernama Charlie yang bekerja di sebuah tempat judi terkenal. Pekerjaan Charlie adalah berpura-pura menjadi pemain lain dan mengalahkan pemain yang sebenarnya dengan melakukan kecurangan. Setelah itu, ia akan mengembalikan uang permainan yang didapatnya ke bosnya yang bernama Ko Jang dan nantinya ia akan mendapatkan sejumlah komisi. Berkat Charlie, Daegil mendapat pekerjaan di tempat itu sebagai seorang pelayan. Dia menggunakan pesona dan ketampanannya untuk menjual banyak minuman dan rokok kepada tamu yang datang. Selama shiftnya, dia juga bertemu dengan karyawan yang lainnya seperti Direktur Seo dan Madam Song yang mana mereka bekerja seperti Charlie, berpura-pura menjadi pemain untuk membuat semua orang kalah. Ada juga Miss Wu, seorang tamu janda cantik yang disukai Daegil. 5 bulan kemudian, Ko Jang berpikir Daegil telah menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya dan cukup setia untuk menjadi pemain palsu seperti Charlie. Tak lama setelah debutnya, Daegil memenangkan banyak permainan dan menjadi pemain terbaik di tempat itu yang membuatnya sangat disukai oleh Ko Jang dan membuat Charlie cemburu. Saat ini, Daegil telah menjadi sangat berkecukupan. Ia mampu membeli pakaian bagus dan apartemen mewah. Suatu malam, dia menemukan Miss Wu menangis di tempat parkir karena dia kembali kalah dalam berjudi. Daegil yang melihatnya mengundang Miss Wu ke tempatnya dan mengajarinya cara bermain yang lebih baik. Setelah beberapa jam bermain kartu, Miss Wu memukul Daegil yang terlihat bengong karena tiba-tiba ia teringat dengan Mina. Tetapi Daegil yang sedang terhanyut bersama Miss Wu akhirnya menikmati malam bersama. Dan sejak saat itu keduanya mulai berkencan. Beberapa waktu kemudian, Ko Jang memilih Miss Wu sebagai korban berikutnya untuk dibiarkan bangkrut. Rencananya adalah membuatnya menang untuk sementara waktu sebelum menyerang dan membuatnya kehilangan segalanya. Daegil memperingatkan Wu tentang rencana ini dan memintanya untuk tidak kembali ke rumah judi. Tapi Wu tidak mendengarkannya dan tetap datang. Menggunakan trik yang diajarkan Daegil padanya, Miss Wu berhasil mengakali yang lain dan tetap menang, yang menyebabkan rumah judi tersebut bangkrut. Beberapa hari semenjak kejadian itu, Daegil tidak mendapat kabar dari Wu lagi.
Saat ini, Degil membutuhkan tempat baru untuk menghasilkan uang. Jadi Charlie mengundangnya ke sebuah tempat permainan pribadi dengan seorang pria kaya bernama Jang. Di sana ia mendapatkan kejutan besar di mana salah satu pemain adalah Mina yang tampaknya tengah menjadi kekasih orang kaya itu. Permainan pun dimulai. Degil memenangkan permainan dalam beberapa ronde. Charlie berpikir mereka harus berhenti selagi bisa dan pergi dengan uang itu. Akan tetapi, Degil ingin terus bermain untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Hal tersebut menjadi kesalahan besar ketika Mina berhasil mengalihkan perhatian Degil. Dia akhirnya kalah dan kehilangan semuanya. Bahkan ia memiliki banyak hutang dari perjudiannya kali ini. Ternyata Jang telah bekerja untuk Kojang selama ini dan setelah mengetahui bahwa Degil telah berkencan dengan Wu, Kojang mengira selama ini Degil telah membantunya menang dan saat ini Kojang ingin membalas dendam. Sebulan setelah permainan, Degil masih belum mampu membayar hutangnya. Untuk itu, Jang mengirim anak buahnya untuk menculik dan mengambil ginjal Degil sebagai bagian dari perjanjian pembayaran. Selama penculikan, tangan Degil terluka karena dijepit oleh pintu mobil. Jang juga mengambil ginjal, apartemen dan rekening bank Degil, tapi itu semua masih belum cukup untuk menutupi seluruh hutangnya. Jadi ia harus membayar sisa hutangnya segera. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Kojang ditangkap oleh polisi dan para karyawannya telah bersembunyi sampai situasi mereda. Degil juga harus tetap berhati-hati, terutama dengan Jang. Saat ini Degil hidup tanpa uang sedikit pun. Ia bertahan hidup dengan tidur di sebuah kafe dan memakan sisa makanan dari meja tamu yang datang. Suatu hari, Mina tiba-tiba menemuinya dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Mina menjelaskan bahwa permainan yang lalu dengan Jang adalah jebakan. Charlie telah bekerja sama dengan Jang selama ini. Pada saat perhatiannya terganggu oleh Mina, kedua pria itu saling bertukar kartu. Degil sangat marah mengetahui sahabatnya mengkhianatinya dan ingin membalas dendam. Tapi Mina mengingatkannya untuk tidak melakukan hal bodoh karena dia telah berjanji menikahinya suatu hari nanti. Mina juga memberikannya sebuah tas dengan penuh uang dan meminta Degil pergi untuk menyelamatkan diri. Ia akhirnya pindah ke kota kecil dan mulai berjudi di tempat judi yang lebih kecil. Suatu malam, Degil ketahuan curang dengan mengganti kartu para pemain. Dia yang terpojok karena ketahuan dibantu oleh pemain lain bernama Go, pria yang pernah ditemuinya. Mereka tidak mengenali satu sama lain karena mereka berdua lama tidak bertemu dan semuanya sudah berubah. Pria itu ternyata adalah orang yang sama yang pernah membawakan uang ke keluarga Degil bertahun-tahun yang lalu. Degil terkesan dengan cara Go mengubah kartu Degil dan menutupi kesalahannya dengan tangan palsu. Jadi dia meminta Go untuk menjadi mentornya. Go menerima hanya karena Degil mengingatkannya pada pemain judi legendaris yang dijuluki Hands of God yang tidak diketahui Degil sebagai pamannya. Go mengajarkan Degil trik judi tingkat tinggi dan cara membaca bahasa tubuh seseorang. Keduanya menjadi partner yang sangat baik dan membuat berbagai rencana curang untuk memungkinkan menang sebanyak mungkin. Mereka bahkan berpindah dari tempat judi kecil sampai ke tempat besar untuk mengumpulkan uang. Suatu malam, Degil melihat Charlie di jalanan dan mengikutinya untuk meminta penjelasan. Charlie menjelaskan bahwa ia cemburu karena bos lebih menyukai Degil ketimbang dirinya. Namun Charlie juga mengatakan bahwa sekarang dia juga jatuh miskin karena telah ditipu. Ternyata sejak awal Direktur Seo telah bekerja dengan Madam Song dan Miss Wu untuk menjatuhkan Kojang yang membuatnya juga ikut jatuh miskin. Sekarang Degil juga bertanya-tanya dalam dirinya apakah hubungan yang dia dan Miss Wu lakukan itu nyata atau hanya intrik belaka. Charlie juga menyampaikan kabar bahwa Jang mengetahui hubungannya dengan Mina dan saat ini Mina ditahan oleh Jang karena telah membawa kabur uangnya. Marah mendengar hal itu, Degil pergi ke tempat Jang untuk mencari Mina. Ia terkejut mengetahui tempat itu dikelola oleh Ghost yang ternyata masih hidup dan bekerja untuk Jang. Jika Degil ingin menyelamatkan Mina, dia harus memenangkan permainan melawannya. Mereka hanya akan bermain dengan satu tangan dan siapapun yang menang harus menusuk tangan lawan. Berkat ajaran Go, Degil dengan mudah memenangkan permainan dengan membaca bahasa tubuh Mina. Tapi bukannya menikamnya, dia malah melukai tangannya sendiri yang selama ini tidak pernah pulih sepenuhnya. Setelah itu, Degil mencoba pergi dengan Mina, tetapi Ghost menghentikan mereka dan mengatakan bahwa itu semua masih belum cukup untuk membayar hutangnya. Untungnya Go muncul dan membayar sisa hutangnya. Mereka pun berhasil pergi dan kembali ke rumah Go. Pada saat Mina tertidur, Degil bertanya-tanya apakah seseorang benar-benar dapat menjalani kehidupan yang baik hanya dengan berjudi. Pak Go menjelaskan bahwa dia hanya berjudi karena dia kecanduan.
Go menceritakan di Korea dulunya ada 4 orang penjudi legendaris, yaitu Pyung, Jakgui, dan Agui. Pyung jatuh dari kereta dalam keadaan misterius. Jakgui kehilangan telinganya karena Agui dan berakhir di panti jompo. Dan Agui yaitu orang yang memotong tangan Go dan dikenal jahat. Semua penjudi itu memiliki kemalangan sebagai nasib mereka. Itulah sebabnya penjudi legendaris keempat, Hands of God, pergi saat pertandingan besar yang akan dia menangkan. Dia tidak ingin memiliki masa depan yang gelap juga. Jika Daegil menginginkan kehidupan yang baik dengan Mina, Go berpikir dia harus berhenti juga. Beberapa waktu kemudian, Daegil mengajak Mina keluar untuk makan malam dan Mina pun menceritakan bagaimana ia bisa terjebak bersama Jang. Kakaknya Gwangchul biasa berjudi dengan Ghost, dan suatu malam ketika Mina pergi menjemputnya, dia bertemu Jang yang terobsesi padanya. Jang membuat rencana untuk menjebak Gwangchul. Ia diberi tugas untuk mengambil sejumlah uang dari seorang dokter, yang mana setelah itu ia dibius dan menghilangkan uang tersebut. Untuk melunasi hutang itu, Jang mengharuskan Mina untuk bekerja dengannya. Jang menugaskan Mina untuk bermain kartu dengan beberapa tamunya. Namun ternyata ia dibius dengan Jang yang telah menyelipkan obat bius ke dalam minumannya. Mina tersadar ternyata ia telah ditipu dan terbangun dalam kondisi telah ternodai dan sekarang Mina menganggap dirinya wanita yang kotor. Gwangchul kehilangan akalnya ketika dia mendengar apa yang telah terjadi padanya dan Mina. Ia lalu menghabisi dokter yang menipunya yang membuatnya dikirim ke penjara. Daegil menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Mina karena sejatinya dia juga pria yang kotor sehingga dia tetap ingin menghabiskan hidupnya bersamanya dan mereka berdua akhirnya berciuman. Sementara itu, Jang sangat marah pada Ghost karena telah kehilangan Mina dan memerintahkannya untuk mendapatkannya kembali apapun yang terjadi. Ghost mengirim pengawalnya dan Daegil mencoba mengalahkannya dalam perkelahian, tetapi pria itu terlalu kuat. Melihat tidak ada pilihan lain, Go mengorbankan dirinya dan mendorong orang tersebut jatuh dari sebuah gedung yang membuat mereka berdua meninggal. Sebelum meninggal, Go meminta Daegil untuk pergi dan tidak membalas dendam. Daegil tidak mendengarkan itu dan mulai menyiapkan rencana untuk balas dendam pada Jang. 6 bulan setelah itu, Mina mengunjungi Gwangchul di penjara dan meminta bantuan padanya. Mina meminta untuk dikenalkan pada 2 orang teman Gwangchul yang ahli dalam pengaturan kartu. Dengan bantuan mereka, Mina akan membuat Madam Song kehilangan segalanya. Lalu Mina berpura-pura menjadi gadis kaya yang naif yang bisa dimanfaatkan Madam Song. Mina berpura-pura kalah pada awalnya, dan begitu Madam Song tertipu dan merasa Mina hanya orang kaya yang bodoh dalam berjudi, Mina memenangkan kartunya dan membuat Madam Song kehilangan semua harta bendanya. Semua uang itu memungkinkan Daegil dan Mina untuk pindah ke apartemen yang lebih bagus dan tetap membayar teman-teman Gwangchul untuk bantuan mereka. Sekarang karena Madam Song sudah putus asa dan tidak punya apa-apa, Daegil membayarnya untuk membuatnya mau mengajak Direktur Seo bermain melawan Mina. Direktur Seo yang terpancing karena yang ia ketahui Mina adalah orang kaya yang bodoh dalam berjudi, mau untuk bermain di rumahnya. Akan tetapi Mina berhasil mengalahkannya dan membuatnya berhutang hampir 3 miliar won. Tak disangka ternyata Mina dan Daegil telah bekerja sama dengan Kojang yang telah bebas dari penjara. Direktur Seo yang tak mampu membayar hutangnya diserahkan Mina pada Kojang agar dia bisa membalas dendam juga karena ia pernah dikhianati sebelumnya. Selanjutnya, Daegil menghubungi Miss Woo untuk meminta bantuannya menghubungi Jang agar mau bermain melawan Mina dan tentunya ia akan mendapatkan komisi nantinya. Akan tetapi, Jang mengetahui bahwa Daegil ada di balik itu semua dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Miss Woo. Setelah Miss Woo pergi, Jang yang khawatir dia akan segera dirampok oleh Daegil memindahkan semua uangnya ke gedung uang yang tidak diketahui siapapun. Namun itu adalah rencana besarnya. Woo yang menyentuh Jang menempelkan alat pelacak padanya yang menunjukkan lokasi di mana ia menyimpan uangnya. Untuk membuat balas dendam terasa lebih manis, mereka hanya mencuri setengahnya, lalu mengirim polisi untuk menemukan setengahnya lagi. Jang berada di bawah penyelidikan untuk perjudian ilegal dan penyuapan petugas, jadi dia melarikan diri berstatus DPO kepolisian. Esok harinya, Daegil bertemu dengan Woo untuk membayarkan komisinya, tapi saat dia melihatnya bersama Mina, dia cemburu dan pergi mencari Jang untuk menceritakan semuanya. Sementara itu, Daegil dan Mina bersiap-siap untuk meninggalkan Korea dan akan menuju ke Barcelona. Saat perjalanan menuju bandara, ia mendapat telepon dari Jang bahwa ia telah menculik teman-teman Gwangchul dan menuntutnya segera mengembalikan uangnya sebagai ganti nyawa mereka. Daegil setuju untuk bertemu dan menyerahkan uang yang diminta Jang.
Namun setelah pertukaran terjadi, Daegil membakar koper yang berisi uang tersebut dan kabur bersama dua orang teman Gwangchul tersebut. Melihat hal itu, Jang dan anak buahnya bergegas untuk memadamkan api dan menemukan bahwa koper itu penuh dengan uang palsu, bukanlah uang asli. Jang yang merasa tertipu mengejar Daegil bersama anak buahnya. Sayangnya kecelakaan terjadi dan membuat mereka terluka parah. Sementara itu, Jang pun datang dan mengambil uang di bagasi mobil mereka. Daegil dan yang lain berakhir di rumah sakit. Tak lama setelah itu, Gwangchul pun datang yang ternyata sebelumnya telah bebas dari penjara setelah Daegil melunasi jaminannya. Setelah itu, Jang bertemu Miswoo untuk membayarkan komisi padanya. Di sana juga ada beberapa pria yang akan menyelundupkan Jang ke luar negeri. Namun orang-orang ini ternyata juga telah dibayar oleh Woo untuk memukuli Jang dan membunuhnya. Namun setelah Woo ingin pergi dan mengira dia telah memenangkan semuanya, situasi pun berbalik karena sebenarnya preman itu adalah anak buah Ghost. Ghost membius Miswoo dengan minuman dan ia pun setelah itu dibuang di tengah jalan. Setelah itu, Ghost pergi dengan semua uangnya. Ketika sadar, Miswoo kemudian kembali ke rumah. Di rumah ia terkejut didatangi oleh Jang, yang ternyata telah dibuang di tumpukan sampah, bukannya dibunuh seperti yang dia minta. Ghost membawa uang yang diambilnya dari Miswoo pada Agui, bos besar Ghost sesungguhnya. Ghost mengakui uang itu hasil dari bermain judi, akan tetapi Agui yang tak percaya memeriksa koper tersebut dan menemukan sebuah alat pelacak di sana. Seperti yang dia duga, orang yang berkaitan dengan uang itu pun muncul. Daegil muncul bersama dengan Gwangchul diikuti oleh Jang. Mereka saling adu argumen tentang siapa pemilik uang itu dan siapa yang harus membunuh siapa. Agui memberikan solusi di mana mereka berdua akan bertanding untuk yang terakhir kalinya. Mereka akan mempertaruhkan semua uang mereka dan juga kepala mereka. Keduanya setuju dan Jang akan bermain dengan Miswoo. Ia berencana akan menggunakan Miswoo untuk membantunya mengalihkan perhatian Daegil, mengingat mereka sebelumnya pernah bersama. Daegil mendapatkan modal dari Kojang yang ingin ia menang dan tetap hidup. Mina yang pulih lebih cepat memberitahu Gwangchul bahwa dia akan menemani Daegil. Hari permainan tiba dan beberapa aturan ditetapkan untuk menghindari kecurangan. Semua orang akan bermain dengan bertelanjang dan hanya menggunakan satu tangan. Miswoo juga membawa deck baru yang disegel sehingga tidak ada yang bisa menggunakan kartu bertanda. Permainan dimulai secara normal, tetapi tak lama sesuatu yang aneh mulai terjadi di mana Daegil menyadari bahwa kartu yang dibawa Miswoo dapat dilihat jika tahu cara untuk melihatnya. Terdapat sebuah tanda pada kartu tersebut sehingga akan mudah untuk terbaca. Agui juga menyadari hal ini dan mengetahui trik licik tersebut. Ia membongkar kecurangan itu dan meminta anak buahnya untuk menyeret Miswoo keluar dari permainan. Setelah mengganti deck kartu, permainan dilanjutkan. Permainan berlangsung normal sampai Daegil tertangkap meletakkan tangannya di dekat celana dalam Mina. Agui dan Jang sangat yakin bahwa Daegil dan Mina telah curang di mana mereka telah mengganti kartunya. Agui bahkan mempertaruhkan semua uang dan kepala bahwa Daegil memiliki kartu yang lebih tinggi darinya. Jang juga begitu, ia mempertaruhkan semuanya pada Mina yang ia duga memiliki kartu tersembunyi di dalam celana dalamnya. Akan tetapi ketika Daegil dan Mina membuktikan, keduanya terbukti tidak bermain curang. Daegil hanya berpura-pura menyembunyikan kartu untuk mengelabui lawannya dan mendapatkan kemenangan mudah. Jang dan Agui tidak menerima kekalahan mereka dan meminta Ghost untuk menghentikan Daegil dan Mina sebelum pergi dengan membawa uang kemenangan mereka. Akan tetapi Gwangchul datang dengan cepat dan langsung menembak tangan Ghost. Kemudian Jang mematikan lampu untuk menyerang mereka secara mengejutkan. Untungnya Gwangchul berhasil membunuhnya, meskipun dia juga terluka parah karena serangan itu. Setelah itu, Gwangchul tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke Daegil dan Mina. Ia mengambil semua uang yang ada lalu melarikan diri. Beberapa hari kemudian, muncul berita yang menunjukkan bahwa Gwangchul melewati kota sambil melemparkan uang ke orang-orang melalui jendela dan dia kemudian ditemukan tewas di pegunungan. Saat di rumah, mereka mendapatkan kedatangan surat dari Gwangchul yang mengaku hanya berpura-pura mengkhianati mereka untuk melindungi mereka. Sekarang semua orang berpikir mereka tidak punya uang dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Dalam surat itu, dia menyertakan peta tempat dia menyembunyikan semua uang tersebut. Ia ingin Mina dapat memulai hidup baru dengan Daegil. Setelah mendapatkan uang kembali, Daegil membuang tumpukan kartu terakhirnya dan berhenti berjudi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.